Masya Allah, inilah tempat dan peristiwa ajaib yang dilihat Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Miraj dari Makkah ke Baitul Maqdis. Pernahkah kalian membayangkan sebuah perjalanan yang melipat jarak ribuan kilometer dan menembus dimensi langit hanya dalam satu malam? Itulah Isra Miraj. Dahulu sebelum Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, perjalanan terbang bersama Burak dan Malaikat Jibril dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Palestina, dipenuhi dengan peristiwa ajaib yang menggetarkan jiwa. Keajaiban yang pertama, yaitu mencium aroma harum di tengah gurun. Saat melintasi suatu tempat di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium aroma yang sangat wangi, melebihi harumnya kasturi paling murni. Nabi Muhammad lantas bertanya kepada Jibril, "Aroma apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab bahwa itu adalah aroma kuburan Masyitah, yaitu tukang sisir putri Fir'aun. Di lokasi inilah Nabi diingatkan tentang keteguhan iman. Masyitah dan anak-anaknya dahulu memilih dilemparkan ke dalam kuali mendidih karena menolak menyembah Fir'aun demi tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah. Peristiwa ajaib yang kedua, yaitu melihat sosok nenek tua dan kakek yang memanggil. Di pinggir jalan menuju Yerusalem, Nabi melihat sosok nenek tua yang memanggil-manggilnya dengan suara lemah, namun Nabi tidak menoleh. Tak jauh dari situ, seorang kakek tua juga mencoba menghentikannya. Jibril kemudian menjelaskan bahwa nenek itu adalah simbol dunia. Jika Nabi berhenti, maka umatnya akan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Sementara kakek itu adalah iblis yang mencoba menggoda fokus Nabi dalam misi sucinya. Di sini Nabi mengajarkan kita tentang pentingnya fokus pada tujuan hakiki. Peristiwa ajaib yang ketiga, yaitu melihat kaum yang memanen tanpa henti. Nabi juga diperlihatkan sebuah pemandangan yang mustahil secara logika tani. Di sebuah lahan, ada sekelompok orang yang menanam benih, lalu saat itu juga tanaman tumbuh dan langsung bisa dipanen. Setelah dipanen, tanaman itu kembali tumbuh seperti semula. Ini terjadi di sepanjang jalur Isra. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah para mujahid atau orang yang berjuang di jalan Allah. Setiap kebaikan yang mereka tanam, Allah lipat gandakan tanpa pernah putus. Sebuah suntikan semangat bagi Nabi bahwa setiap lelah dalam dakwah akan berbuah manis secara instan di sisi Allah. Peristiwa aneh yang keempat, yaitu melihat kaum yang menghantam kepala sendiri. Pemandangan berubah menjadi mengerikan di titik lain. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri hingga hancur. Lalu kepala itu utuh kembali dan mereka melakukannya lagi terus-menerus. Nabi merasa iba dan bertanya, ternyata itu adalah perumpamaan bagi umat yang berat kepalanya untuk sujud melaksanakan sholat fardu. Pesan ini menjadi mukadimah sebelum Nabi nantinya menerima perintah sholat 5 waktu di langit ketujuh. Peristiwa ajaib yang kelima, yaitu pemberhentian di tempat-tempat suci. Sepanjang perjalanan di atas Burak, Jibril meminta Nabi untuk turun dan melakukan sholat 2 rakaat di beberapa titik penting. Yang pertama yaitu di Madinah, tempat yang kelak akan menjadi rumah hijrah Nabi. Yang kedua di Madian dekat pohon Musa, yaitu tempat Nabi Musa berteduh saat pelarian dari Mesir. Yang ketiga di Gunung Tursina, yaitu lokasi Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Yang keempat di Bethlehem atau Baitul Lahmi, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Perjalanan darat ini berakhir di Masjidil Aqsa, Palestina. Di sana, Nabi Muhammad melakukan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, di mana beliau mengimami sholat seluruh Nabi dan Rasul atas izin Allah dalam satu syaf sholat yang rapi. Disinilah Nabi Muhammad diakui sebagai Imamul Anbiya atau pemimpin para Nabi. Setelah mengikat Burak di tembok yang kini dikenal sebagai Tembok Burak, beliau memimpin sholat yang menyatukan seluruh risalah langit sebelum akhirnya tangga cahaya Miraj turun untuk membawanya ke singgasana Arsy. Maha suci Allah atas segala kuasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.